Mayor interview Senin malam 13 Agustus 2024. Wawancara eksklusif Donald Trump dan Elon Musk diadakan di platform X. Jutaan pasang telinga menantikan awal dari perbincangan tersebut. Topik diawali dengan penjelasan secara rinci percobaan pembunuhan pada 13 Juli lalu, kebijakan energi, perubahan iklim, ancaman perang nuklir, imigrasi, kudeta Demokrat terhadap Joe Biden, dan penampilan Kamala Harris di sampul majalah Time. Hal yang telah menjadi momok baru dengan kelahiran kembali nuansa perang media melawan calon presiden. I guess they want to see whether or not it's my real hair. Let's go, ladies. You are fake news. Your whole network, the way you cover it, is fake. I say that you're a terrible reporter. It's like you're CNN, you're fake news. Petulant and intransigent. And When you report fake news, which CNN does, fake news. This is CNN, I mean, it's story after story after story is bad. It's very simple that you're a nasty person, I'll tell you. I was negotiating and we were talking to. Because you don't have the brains you were born with. On CNN commentator Van Jones losing his mind. You are the enemy of the people. Satu hari sebelum interview Donald Trump dan Elon Musk, Time sebagai salah satu majalah terkemuka di Amerika Serikat merilis sebuah sampul baru dengan wajah Kamala Harris yang tersenyum dengan penuh wibawa. Namun kali ini bukan sampulnya yang menuai kontroversi, tetapi pernyataan Donald Trump pada saat wawancara bersama Elon Musk. Show a picture of her on Time Magazine today. She looks like the most beautiful actress ever to live. It was a drawing, and actually, she looked very much like a great first lady, Melania. She didn't look like Camilla. That's right, but of course she's a beautiful woman, so we'll leave it at that. Right? Selain nama Kamala yang diganti jadi Camilla, Donald Trump memuji penampilan Kamala Harris yang dikatakan kelihatan cantik pada sampul tersebut. Tetapi hal yang menarik adalah baru berselang beberapa jam setelah wawancara tersebut, CNN selaku salah satu berita atau media arus utama di Amerika Serikat langsung mengadakan pembicaraan untuk membahas tentang apa maksud dari perkataan Donald Trump tersebut. Say I worked for Hillary Clinton's presidential campaign in 2016. This sexist rhetoric. Adriana Rhodes selaku pembawa acara CNN pada waktu itu mengatakan bahwa sama seperti yang Donald Trump lakukan pada pemilu lalu terhadap Hillary Clinton, dan itu adalah retorika seksis. Jadi jika dia bilang dia cantik, itu seksis. Jika dia mengatakan dia jelek, itu seksis. Jika dia mengatakan sesuatu yang bersifat menghormati perempuan, itu adalah sebuah keburukan dan itu adalah seksis. Selamat datang di isi pemikiran wanita yang begitu membingungkan. Tetapi kembali lagi teman-teman, judge dari reporter CNN tersebut masih bisa dibela karena tepat di wawancara tersebut Donald Trump mengatakan bahwa Harris adalah orang yang sangat buruk, sampai-sampai mengatakan bahwa Harris adalah orang gila kiri yang radikal. She's a radical left lunatic. Kemudian setelah itu memuji penampilan Harris yang dikatakan mirip dengan istrinya. Tapi menurut saya begini, bukankah itu dua hal yang berbeda? Bukankah itu dua hal yang tidak seharusnya dicampur adukan? Opini politik dengan physical appearance adalah dua hal yang berbeda. Seorang musuh, seorang yang berseberangan dengan kita tidak seharusnya selalu mendapatkan pernyataan dengan indikator yang buruk. Selain itu, CNN merilis berita yang berjudulkan Trump membicarakan sekitar 20 klaim palsu pada saat wawancara bersama dengan Elon Musk. Kalau di antara teman-teman yang masih penasaran apa itu, kita akan sedikit membahas. Trump mengatakan bahwa inflasi Amerika Serikat sekarang adalah yang terburuk selama 100 tahun terakhir. Kemudian CNN membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa inflasi telah menurun sejak Juni tahun 2022. Dan setelah kita cek, memang sebuah statistik menunjukkan bahwa inflasi pernah terjadi lebih parah pada 48 tahun yang lalu dan bukan 100 tahun yang lalu. Tetapi kembali lagi bahwa klaim Donald Trump itu hanya sebatas opini. CNN mengatakan bahwa inflasi telah menurun pada Juni 2022 dan memang inflasi menurun pada tahun 2022, tetapi angka penurunannya hanya mencapai atau sebanding dengan angka tertinggi di era Donald Trump, dan angka penurunan paling rendah sejauh ini hanya 2,9%. Sedangkan di era Trump itu adalah yang tertinggi atau yang terburuk. Yang kedua adalah Trump mengatakan bahwa Iran tidak memiliki dana untuk Hamas ataupun Hizbullah. Iran tidak memiliki dana untuk instrumen teror manapun. Saya menemukan sebuah fakta di mana pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah wawancara di dalam TV Al Jazeera, dan
Dia mengatakan bahwa kelompoknya telah menerima bantuan pada tahun 2023 senilai atau sebesar 70 juta dolar dari Iran. In fact, there were articles when I was Selanjutnya, Trump dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa China telah berhenti membeli minyak mentah dari Iran karena retorika pencegahan di era pemerintahan. you buy oil from Iran, you're not going to do any business with the United States. And I meant it. Kemudian CNN membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa bahkan di era Trump pun, China masih tetap membeli minyak mentah dari Iran. Setelah saya sedikit mencari website yang meyakinkan, tidak ada sumber resmi dan statistik yang bisa kita percaya sepenuhnya, teman-teman. Namun, beberapa sampel menunjukkan bahwa memang pembelian minyak Iran oleh Tiongkok memang berkurang pada tahun 2019 lalu. Namun tidak pernah berhenti sepenuhnya, tetapi tidak juga meningkat drastis. Kembali lagi bahwa Tiongkok sebagai musuh utama Amerika Serikat dan bisa saja mereka mencoba mengeluarkan data yang tidak benar untuk mengelabui Amerika Serikat. Trusting data from dictators is always tricky, and so it is impossible to know the true extent of China's imports from Iran. To the Trump administration's 2018 embrace of the maximum pressure period in 2018 to address burgeoning Chinese purchases such as vehicles, boilers, turbines. Satu hari setelah wawancara Elon Musk dan Donald Trump, Kathleen Collins selaku reporter CNN diundang dalam sebuah acara Stephen Colbert. Di tengah pembicaraan, Stephen Colbert menyela dan sepertinya memuji CNN dan mengatakan bahwa CNN adalah media yang objektif sehingga mereka hanya menyampaikan berita apa adanya, dan para penonton di acara tersebut tertawa. Oh, I know. CNN makes it, and I know. Is that supposed to be a laugh line? I wasn't supposed to be, but. Dilanjutkan dengan sebuah diskusi di kantor CNN. Mereka seperti membicarakan tentang Donald Trump dan Elon Musk. Sepertinya menyepelekan pengeboman nuklir yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945 lalu. So that was more Elon Musk than Donald Trump talking about, sort of suggesting that what happened almost 80 years ago, I think 80 years ago next year, the bombing of Hiroshima and Nagasaki, now it's okay. Kind of trying to blow off the impact of that. Mereka berusaha untuk menyebarkan kebencian terhadap Donald Trump dan Elon Musk melalui sebuah potongan klip yang diedit. Dan inilah potongan klip yang asli. It's actually not that bad. So like after Fukushima happened in Japan, like people were asking me in California, you know, are we worried about like a nuclear cloud coming from Japan? I'm like, no, that's crazy. It's actually, it's not even dangerous in Fukushima. I actually flew there and ate locally grown vegetables on TV. That is, you know, Hiroshima and Nagasaki were bombed, but now they're like full That's cities true. again. So Right, it's that's really right. not That's something that, you know, That's right. so it's not as scary as people think. Mereka membahas tentang nuklir. Elon Musk hanya membicarakan sedikit pengalamannya ketika melintasi Nagasaki dan Hiroshima, dan dia merasa sekarang kota itu baik-baik saja. Sebenarnya, isu dari perdebatan media dan Donald Trump sudah lama terjadi dan bukan hanya baru-baru ini, teman-teman. Sudah lama terjadi dan terus-menerus memanas. Karena Trump adalah sebuah fenomena. Trump adalah entitas yang tidak lazim. Trump adalah berita. Segala sesuatu yang menyangkut tentang Trump adalah uang untuk media. Segala sesuatu yang menyangkut tentang Donald Trump dapat mendongkrak keuntungan media kiri dan kanan. Karena Trump dengan kebohongannya yang tiada henti dan praktik-praktik yang melanggar norma itu sebenarnya baik untuk bisnis. Sangat terlihat bahwa Trump membawa pengaruh sampai ke media. Ketika berbohong itu tidak masalah, ketika berbohong itu masuk dalam kategori normal, ketika berbohong itu dapat menambah popularitas, rating, dan daya beli. Mungkin media berpikir, kenapa tidak dengan jurnalisme? Karena Trump, media melupakan kelayakan beritanya. Karena Donald Trump, media melupakan kepantasan beritanya. Bisa dibilang, Trump adalah orang yang sangat pintar dalam memancing media. Tahun 2018 lalu, dia menulis di akun Twitternya yang mengatakan dan menyudutkan media sebagai musuh rakyat. Muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana Donald Trump melakukan hal tersebut. Melihat dari perbandingan briefing konversi pers di era Obama dan di era Donald Trump, sangat terjadi penurunan drastis. Ajang di mana jurnalis atau momen di mana jurnalis akan mendapatkan sebuah informasi dari presiden, dan itu dibatasi di era Donald Trump. Otomatis hal ini memaksa reporter atau jurnalis untuk mengembangkan informasi yang tidak resmi atau rahasia yang kemudian dapat dengan mudah dipatahkan oleh Donald Trump dengan judge berita palsu.
Can you stay you are fake news. Sir, go ahead. Can you stay Kalau kita melihat dari sisi berbeda bahwa Trump sedang menciptakan sebuah partai oposisi yang baru, Trump sedang menciptakan lawan yang layak untuk dia lawan. Dia berupaya untuk memancing media dengan serangan provokatif yang negatif dan kemudian mempermalukan media tersebut di hadapan para penontonnya. Kalau dipikir-pikir, dia ingin media meliputnya agar dapat menunjukkan betapa berseberangannya media dengan dirinya. Dia ingin media melawannya agar hal itu dapat menarik hal-hal yang dia katakan, konspirasi yang dia populerkan, dan seperti itulah Donald Trump membangun karir politiknya. Pembagian kelompok media liberal ataupun media konservatif sebenarnya tidak menekankan kepada keberpihakan politiknya, teman-teman. Karena pada dasarnya media seharusnya netral tanpa memihak sesuai dengan visi jurnalisme itu sendiri. CNN, Politico, CBS, CNBC, BBC yang sering dikaitkan sebagai media liberal ataupun The Hill, Wall Street Journal, Fox News, Sky News sebagai media konservatif itu hanyalah pembagian menurut beberapa orang saja. Saya kira hampir semua media awalnya adalah moderat, seperti CNN. Tetapi ketika CNN terus-menerus menyoroti Donald Trump, yang mana Donald Trump berasal dari partai konservatif, maka sekalipun CNN berupaya untuk netral, tetapi mereka yang tidak senang dengan pemberitaan yang dilakukan oleh CNN, maka orang-orang konservatif akan menganggap bahwa orang-orang CNN adalah orang-orang yang liberal. Dan begitu pula yang terjadi pada Fox News. Kita belum bisa menarik kesimpulan siapa yang sebenarnya kanan, siapa yang sebenarnya kiri, dan siapa yang sebenarnya netral. Walaupun belakangan ini memang sangat terlihat jelas bagaimana bias media dan keberpihakan media terhadap partai politik. Kalau kita mengamati ini lebih dalam, sebenarnya saya tidak terlalu mengerti bagaimana awal perseteruan antara Donald Trump dan CNN. Tetapi saya rasa puncaknya pada tahun 2017, di mana ketika Donald Trump melakukan sentimen dan serangan terhadap reporter CNN pada saat itu dan mengatakan mereka adalah berita palsu, yang mana CNN sudah lama ada dan CNN telah menjadi salah satu berita arus utama di Amerika Serikat, dan mungkin hal itu yang membuat mereka tersinggung dan sampai sekarang terus-menerus melakukan sentimen juga terhadap Donald Trump. Mengenai Sky News Australia yang sering menyoroti CNN, saya rasa ini agak aneh, sangat aneh, karena merek dagang mereka Australia, tapi mereka selalu menyoroti politik kiri di Amerika. Mereka mendukung partai konservatif dan menyudutkan partai liberal. End on CNN commentator Van Jones losing his mind. And CNN were at it again with this shameless bit of fake news. This is astonishingly dishonest. Dan ternyata bukan hanya saya saja yang menganggap ini aneh. Ada banyak sekali troll di luar sana. Sebenarnya tidak salah juga, tetapi ketika mereka menunjukkan keberpihakan, apalagi menjelek-jelekkan lembaga yang bekerja bersama mereka, itu artinya mereka sedang mengibarkan bendera perang. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini, dan jika teman-teman menyukai video seperti ini, silahkan di like dan di komentar dan di subscribe. Terima kasih.